kegagalan itu diukur dari mana? Padahal kita luar biasa di Indonesia sebelum pemerintah bantu masyarakat ya dan warganya terkena dampak COVID-19, ya, masyarakat kita ya, civil society dalam hal ini baik itu masjid, termasuk lembaga Jiswab, ya, zakat infak, dan lembaga-lembaga amal lainnya, mereka melakukan fastabiqul khairat, melakukan gerakan berlomba-lomba dalam kebaikan, menolong saudara-saudara kita yang COVID-19. Baik itu di kota-kota besar sampai ke kampung-kampung akhir. Bahkan saya mengalami ya, secara pribadi ya, ketika pemerintah belum membantu ya, BLT, bantuan langsung tunai itu, paket sembako itu ya, kami masjid di kampung itu memberikan 7 kali ya, 7 kali sembako kepada warga di sekitar masjid ya, 1 RW itu. Nah, apa korelasi materi kita dengan COVID-19 ini? Satu kekuatan dakwah Islam ya yang perlu kita pikirkan ya, dan salah satu keberhasilan dakwah Islam adalah kekuatan harta. Karena kalau kita lihat bagaimana para sahabat ya juga dikenal dalam kecerdasannya. Ya. Para sahabat juga bukan hanya dikenal kekuatan kecerdasannya, lalu kekuatan fisiknya, ya, tetapi mereka juga orang-orang yang dermawan. Orang-orang yang dermawan sangat luar biasa. Nah, salah satunya orang yang dermawan untuk hartanya, perjuangannya untuk Islam, ya, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini, ya, kita siapa dia? Beliau adalah pria yang lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Beliau adalah pria yang lahir 10 tahun setelah peristiwa tahun gajah. Tahun gajah itu adalah maksudnya ketika Ka'bah diserang ya oleh Abrahah. Ya. Dan beliaulah orang yang mempercayai kenabian ya, atau nubuah Nabi Muhammad, dan beliaulah orang yang masuk Islam. Artinya beliau adalah sahabat Nabi ya, orang yang dermawan, orang yang kaya, yang as-sabiqunal awwalun. Ya, as-sabiqunal awwalun. Sebelum masuk Islam, ya, namanya beliau itu adalah Abdul Ka'bah atau Abdu Amr. Jadi namanya Abdurrahman bin Auf, ya, sering kita dengar, ya Allah berikanlah aku kekuatan harta layaknya seperti Abdurrahman bin Auf ya Allah. Kita boleh berdoa seperti itu. Nah, Abdurrahman bin Auf nama aslinya itu dulu Abdul Ka'bah atau Abdu Amr. Kemudian setelah bergabung dengan kaum muslimin, ya, Rasulullah menggantinya dengan Abdurrahman atau Abdurrahman bin Auf. Dan beliaulah orang yang sangat terkenal dalam sejarah ya, dan dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling kaya raya ya, sekaligus dermawan. Nah, Abdurrahman bin Auf, ikhwan akhwat ya, para ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, hartanya beliau ini sangat luar biasa. Abdurrahman bin Auf pernah mengeluarkan 200 uqiyah emas. Ya. 200 uqiyah emas. 1 uqiyah itu setara dengan 31,7475 gram. Nah, ini biasanya kalau urusan emas perempuan lebih jago nih. Ya. Demi memenuhi kebutuhan logistik selama perang Tabuk. Jadi ketika perang Tabuk ya, Abdurrahman bin Auf itu mengeluarkan hartanya ya 200 uqiyah emas. Bahkan saat Nabi Muhammad menyeru kepada umat Islam untuk berjalan di jalan Allah, Abdurrahman pun tanpa
berpikir panjang, beliau langsung menyumbangkan seluruh hartanya. Bahkan beliau pun pernah memberikan santunan. Ya, beliau pernah memberikan santunan kepada veteran perang, ya, perang Badar yang jumlahnya 100 orang. Masing-masing ya para pasukan veteran perang Badar itu diberikan oleh Abdurrahman bin Auf santunan, satu orang mendapatkan 400 dinar. Nah, Abdurrahman bin Auf sangat pandai ya beliau dalam berbisnis dan semua kekayaannya. Jadi semua kekayaan Abdurrahman bin Auf itu adalah hasil perdagangan. Ya, bukan dari hasil harta dia dapatkan dari orang tuanya. Jadi dia benar berdagang dan ini dibuktikan ketika para sahabat hijrah ke Madinah atas perintah Rasulullah SAW, ya kaum Ansor rela berbagi harta kekayaan mereka dengan para muhajirin. Suaranya kresek-kresek ya. Assalamualaikum. Ustaz. Suara ini kresek-kresek luar dari mana ini ya? Ustaz. Oh enggak. Kedengaran enggak kresek-kresek? Apaan Bapak-bapak yang masih on mic mungkin bisa di-mute dulu barangkali. Alhamdulillah. Akhirnya Pak Amin muncul juga ini. Ya, ya Amin ya. Ini suaranya baik. Jadi nah itu. Jadi input dulu ya. Syukran. Jadi Abdurrahman bin Auf ini ya, saya ulangi lagi, ketika beliau semasa Rasulullah ya terjadi perang Tabuk, ya beliau membantu 200 uqiyah emas. Ya, satu uqiyah itu 31,7475 gram. Ya. Lalu kemudian ketika perang Badar, beliau membantu para veteran perang Badar, satu orang diberikan santunan 400 dinar, ya, untuk membantu para veteran perang Badar. Nah, beliau ini mendapatkan harta bukan dari orang tuanya, ya, tapi dari hasil perdagangan keringat beliau. Ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kaum muhajirin itu, ya, kemudian difasilitasi oleh kaum Ansor. Dan kaum Ansor era berbagi harta kekayaan mereka dengan para muhajirin. Akan tetapi, nah ini luar biasanya, para sahabat kita itu mereka nggak aji mumpung. Ya, beda dengan kita kan. Kalau kita dikasih kemudahan ya kepada saudara kita ya mumpung lah. Wah ini mumpung saudara-saudara kita lagi bantu. Kalau para sahabat enggak. Bahkan ada yang mengasih harta saat itu. Bahkan ada yang mengasih rumah. Bahkan ada yang kalau punya istri lebih dari 2, ya silahkan pilih mana kaum Ansor yang suka, mana kaum muhajirin suka, kaum Ansor akan menceraikan istrinya. Ya, nah ini luar biasa ya. Saya kira ini adalah manifestasi keimanan karena Allah. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis menyampaikan tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ya, la yu'minu ahadukum. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai ya, orang lain seperti kalian mencintai diri kalian. Ya, maksudnya kita mencintai karena Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, Allah akan perkumpulkan ya, di padang mahsyar dan Allah akan berikan syafaat ketika seseorang yang bertemu karena Allah, ya, mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan inilah yang luar biasa ya, terbentuk dari masyarakat orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu orang-orang muhajirin yang diterima oleh kaum Ansar. Iwafiddin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau nggak bawa apa-apa. Ya, walaupun beliau adalah dulunya pedagang sukses ya. Pedagang sukses ya. Tapi karena beliau udah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya.
beliau dilarang membawa harta ya, oleh keluarganya. Akhirnya ketika itu Abdurrahman bin Auf menolak ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, menolak dari para sahabat Ansar, ya. Lalu kemudian ia bertanya kepada sahabat Ansar, di mana lokasi pasar? Tolong tunjukkan padaku di mana pasar. Nah, karena otaknya otak dagang, jadi tempat dimanapun itu melahirkan golden hand, ya, tangannya itu melahirkan emas. Ya, maksudnya dia punya jiwa entrepreneur yang sangat luar biasa. Ya. Dan Abdurrahman bin Auf ini memiliki tangan emas, sebab semua bisnis atau perdagangan yang dikelolanya sangat berhasil. Walaupun demikian, Abdurrahman bin Auf tidak hanya berdakwah lewat harta. Ya. Catat ini, jadi Abdurrahman bin Auf bukan hanya berdakwah lewat harta, ia juga berpartisipasi, ikut dalam beberapa peperangan. Ya, mulai dari perang Uhud hingga perang Badar. Ya. Bahkan ketika perang Uhud, ya, Abdurrahman bin Auf kena ini luka sebanyak 21 luka. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau orang-orang kaya sekarang kan cukup, wah ini saya sedekah saya, infak saya nih, saya nggak usah ikut di lapangan, ya. Contoh misalkan ada kerja bakti, ya, karena dia punya kekayaannya, dia kasih bantuan sifatnya materi. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak kayak gitu. Ya, ketika ada panggilan jihad dia turun. Nah, begitu juga kita. Ya, ketika masjid ya ada kegiatan pembangunan atau kegiatan masjid sedang ada pembangunan madrasah, ya. Bukan hanya kita mengeluarkan ya harta kita, materi kita untuk perjuangan di jalan Allah, tapi kita kemudian harus ikut, ya. Ya, ikut membangun dalam artian ya ikut kerja bakti gitu. Nah, ini yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf, ya, ketika perang Uhud itu 21 luka badannya. Ya, bahkan ada luka yang menyebabkan kakinya pincang, ya. Serta 2 giginya copot. Nah, kontribusinya dalam menegakkan agama Allah memang amat total. Maka tak heran bila nama beliau, ya, adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan oleh Allah surga. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, 10 orang di surga. Jadi 10 orang di surga, yang pertama Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah bin Abi Jarrah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu para sahabat bertanya, demi Allah, siapakah yang 10 itu? Rasulullah menjawab, Abu Al-Awar di surga. Iwafiddin, sidang taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Abdurrahman bin Auf mau meninggal, beliau itu menangis. Ya, ketika akan wafat, Abdurrahman bin Auf menangis. Ya, tangisannya bukan karena takut menghadapi kematian. Ya, jadi ketika Abdurrahman bin Auf ya mendekati kematian, tangisannya bukan karena takut sama kematian, akhi. Tetapi tangisannya ya, ia takut wafat dalam keadaan kaya. Ya. Dahsyat luar biasa. Jadi Abdurrahman bin Auf ketika mau meninggal, ya, dia takut bukan karena takut kematian. Dia takut bukan karena hartanya habis, bukan. Dia takut ketika dia meninggal, dia masih menjadi orang kaya. Tuh. Nah, ini luar biasanya. Ya. Kata Rasulullah bahkan ia pernah menyampaikan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya Mus'ab bin Umair, ya, kata Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya sahabat Mus'ab bin Umair lebih baik dariku. Ia meninggal di masa Rasulullah dan ia tidak memiliki apapun untuk dikafani. Jadi kan banyak para sahabat melihat, oh Abdurrahman bin Auf nih kayaknya luar biasa banyaknya, ya. Lalu kemudian hartanya ini
luar biasa, ya, berlimpah, ya. Dia akan terus mengalir. Ternyata enggak. Maksudnya beliau ingin hartanya ketika beliau meninggal habis. Nah, ini maksudnya juga bukan harus kita harta habis, ya, ketika kita punya keluarga lalu kemudian keluarga kita terbengkalai. Maksudnya adalah jangan sampai kita punya harta kita itu kemudian menyeret kita ke neraka. Atau harta itu kemudian membuat terhalangnya kita ke surga. Misalkan nih, ada seorang muslim yang punya rumah 2. Rumahnya, ya, satu di Depok, ya, dan yang kedua rumahnya di Puncak misalkan. Karena dia tinggalnya di Depok, ya, maka rumah yang di Puncak itu jarang dia pakai. Sampai kemudian rumahnya itu bolong, hancur, sampai roboh. Karena nggak pernah ditengokin, nggak pernah dirawat, atau rumahnya jarang dimanfaatkan. Maka ketika dia meninggal, hartanya itu akan menyeret dia ke dalam neraka. Atau hartanya itu akan menangguhkan dia, ya, menghalangi dia ke pintu surga. Rasulullah SAW dalam hadis yang menyampaikan, ya, 4 hal yang nanti akan ditanya seseorang. Ya. Salah satu 4 hal yang akan ditanya adalah tentang harta. Hartanya didapatkan dari mana dan dikeluarkan untuk apa. Ya, fiddin jamahin belakang Allah. Jadi kita belajar kepada Abdurrahman bin Auf ini sangat luar biasa. Pengusaha, ya, pedagang, sekaligus pejuang. Oleh karena itu, ya, kalau kita ingin menegakkan agama Allah, ya, mendakwahkan agama Islam, ya, tentu tidak bisa dilepaskan dari segi harta. Jihadu bi amwalihim wa anfusihim. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Wafiddin jamahin dimulakan Allah. Memang orang-orang zaman sahabat itu mereka kaya, ya. Mereka kaya, para sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, ya, ada Utsman, ya, termasuk Abdurrahman bin Auf. Termasuk Rasulullah SAW, ya, Rasulullah itu kekayaannya luar biasa. Bahkan ketika beliau menikah dengan Khadijah, ya, Rasulullah maharnya itu adalah dengan Khadijah. Dalam satu riwayat disebutkan 20 ekor unta, ya, 20 ekor unta muda merah. Ya. Menurut riwayat lain ditambah selain 20 onta, dalam riwayat lain disebutkan ditambah dengan 12 ukiyah ons emas, ya. Ukiyah itu ons, ya, 12 ons emas, ya, dan itu suatu jumlah yang sangat luar biasa. Bahkan Asy'aibi ini seorang pakar ekonomi Islam yang meneliti tentang kekayaan orang-orang salafus saleh. Ya. Dia mengatakan diceritakan bahwa Nabi Muhammad membagikan lebih 1.500 onta kepada beberapa orang Quraisy, ya, sesudah perang Hunain. Jadi Rasulullah bukan hanya orang yang kaya dalam artian kekayaannya kemudian dia terhalang, ya, melakukan kebaikan, bukan. Justru hartanya itu semuanya untuk perjuangan Islam. Yafidin jamahin mekan Allah, ya. Bahkan Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, masukkanlah aku bersama orang-orang miskin, ya, gabungkanlah aku bersama orang-orang miskin, ya. Masukkanlah aku bersama orang-orang miskin. Ya, maksudnya itu bukan kita harus jadi orang miskin, ya, bukan kita jadi orang du'afa, tetapi ya Allah, ya, masukkanlah aku bersama orang-orang du'afa dalam barisan mereka. Maksudnya bahwasanya doa yang didengar oleh Allah, doa yang diijabah adalah doanya para mustad'afin. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita menghardik orang-orang miskin, jangan sekali-kali kita menghardik orang-orang du'afa, tapi ya bantulah mereka dengan sekemampuan kita, dan itu sangat bermanfaat, ya, untuk kegiatan dakwah Islam. Demikian pengantar kajian yang saya sampaikan tentang sosok Abdurrahman bin Auf,
seorang pengusaha, ya, seorang pedagang, ya, dan sekaligus seorang pejuang yang siap hartanya dihabiskan di jalan Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, man zalladzi qardan hasana. Barang siapa yang meminjamkan, ya, pinjamannya untuk Allah, maksudnya bukan Allah itu miskin, bukan. Oke, kita meminjamkan kepada Allah, bukan. Tetapi maksudnya adalah barang siapa yang meminjamkan hartanya untuk perjuangan Islam, mendermakan, ya, untuk perjuangan Islam, ya, Allah akan menggantinya dan Allah akan melipat gandakannya. Nah, itu yang harus kita yakini para jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ya, kalau seorang beriman, ya, dengan kondisi apapun yang dia alami, termasuk COVID-19 ini, ya, yakinlah kehidupannya tidak akan terganggu, termasuk dalam kehidupan masalah harta. Karena dia yakin bahwasanya yang namanya rezeki bukanlah dari, ya, satu pintu, tapi ada beberapa pintu yang lain. Termasuk kita bekerja. Kita bekerja, ya, di pabrik atau di perusahaan bukan hanya satu pintu itu saja. Ya, ada beberapa pintu-pintu yang lain. Ya, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan buka keran rezeki bagi orang-orang beriman, ya, dari arah yang tak diduga-duga. Nah, sejauh mana tadi, ya, kita percaya, ya, kepada Allah sebagai Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rizki. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita dalam segi harta, kekayaan, sehingga kemudian kita bisa berdakwah dalam harta bi amwalihim untuk memajukan kejayaan Islam. Demikian yang saya sampaikan pengantar. Untuk lebih ini, ya, silakan diskusi dalam forum Muzakarah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, sungguh menginspirasi kepada kita semua kisah daripada sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf, Pak Ustadz. Baik jamaah sekalian, dipersilakan yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berdiskusi pagi ini, dipersilakan terkait saat ini mungkin Pak Ustadz, ya, sosok-sosok pengusaha sudah mulai bermunculan Pak Ustadz adanya pandemi ini, karena mungkin terinspirasi juga kisah daripada sahabat Rasulullah Pak Ustadz. Ya. Jadi memang banyak kita jumpai, iya betul, ya, Pak Ustadz. Benar. Nah, itulah justru kita di setengah kondisi COVID-19 ini, ya, banyaknya orang-orang yang bersedekah, berinfak. Ya, makanya pemerintah ini, ya, nggak usah terlalu melihat, katakanlah, masyarakat Indonesia ke depan, ya. Kalau kita mempunyai jiwa-jiwa orang-orang yang Allah sampaikan, ya, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita akan bahagia. Tuh. Kita akan bahagia dan Allah yang akan mencukupkan, ya, kehidupan kita, termasuk rezeki. Makanya kan tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Nah, ini yang harus menjadi motivator buat kita. Sekarang alhamdulillah, ya, banyak para pengusaha-pengusaha muda yang gajinya di atas, katakanlah 30 sampai 50 bahkan ratusan juta. Nah, ini yang harus kita bangun komunitas. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW, mereka membangun perdagangan, ya, sunnah tijarah, ya, termasuk para ulama-ulama Nusantara di kita, akhi. Ya, bagaimana mereka berdakwah, ya, melawan kolonial Belanda, ya, dengan mendirikan pesantren, itu mereka bangun sendiri, dan mereka para pedagang, ya, para pengusaha, Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari. Bahkan Hasyim Asy'ari, ya, selain beliau mengajar di pondok pesantren di Tebu Ireng,
beliau itu mendirikan Nahdlatul Tijarah. Ya, Nahdlatul Tijarah ini adalah kebangkitan para pedagang. Ya, para kiai-kiai yang para kiai yang punya usaha, para pedagang itu dikumpulkan ya untuk mengorbankan jiwa dan raganya termasuk hartanya untuk perjuangan Islam. Luar biasa Pak Ustadz. Pak Ustadz udah dari jamaah nih Pak Ustadz, spesial dari jamaah dari Sidoarjo Pak Ustadz. Subhanallah, apa kabar Pak Rozak? Iya, Abdul Rozak, beliau pencetus dai-dai muda di Jamrud di khususnya Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz Afwan, mohon informasi adab berdagang atau berusaha Pak Ustadz. Jadi ada berdagang dan atau berusaha Pak Ustadz. Adabnya Pak Ustadz. Baik, subhanallah ya. Ini hikmah nih. Makanya semua apapun ya, peristiwa itu ada hikmahnya ya. Ini kalau nggak ada kajian lewat Zoom, ya, belum tentu ada pertanyaan dari Sidoarjo. Ya kan? Iya Pak Ustadz. Iya. Kadang kita ngisi kajian yang nanya juga nggak banyak. Ya. Yang nanyanya dia lagi ya. Yang nanyanya Pak Diki lagi, yang nanyanya moderator lagi, yang nanyanya Pak Amin lagi ya. Tapi ini kan menjadi motivasi subhanallah. Makanya pertanyaan ini juga menjadi pemantik ya. Bahwasanya yang bertanya itu kan kata Rasulullah SAW dalam adab ilmu, ya dia memberikan pengetahuan buat yang lain. Tuh. Baik, mengenai tentang adab berdagang ya. Makanya salah satu yang Allah berikan pintu surga ya, adalah para as-siddiqin. As-siddiqin ini adalah orang-orang yang jujur. Ya. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang membenarkan orang dalam berbagai peristiwa termasuk perdagangan. Lalu bagaimana ada berdagang yang pertama ya, bahwasanya lakukanlah bahwasanya harta yang kita cari ya itu adalah milik Allah. Orang yang pedagang yang berjiwa tauhid ya, dia meyakini semua harta yang dia dapatkan, berapapun harta yang didapatkan itu adalah Allah yang memberikan. Makanya seseorang pedagang ketika dia mendapatkan hasil dagangnya dia tidak akan pernah berkeluh kesah. Lalu yang kedua, ketika berdagang masuk ke pasar setiap hari ya membaca doa ya, karena Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan tempat yang aku paling tidak sukai adalah pasar. Tapi di sisi lain kalau kita buka sirah ya justru setelah masjid ya yang dibangun Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan apa? Pasar. Ya. Berarti Ustaz bertolak belakang, bukan? Maksudnya ketika kita menguasai kekuatan ya komunitas muslim ya, maka kita harus mempunyai orientasi bagaimana komunitas ini juga dalam hal konsumen itu harus kita kuasai. Nah, misalkan gini. Saya berharap katakanlah masjid ini punya sumber badan usaha ya. BUMD, Badan Usaha Milik Dakwah. Ya, BUMD. Apa? Jamaah di sini misalkan jamaah di Depok di Masjid Al-Ittihad ya. Katakanlah ada 100 orang. Ya. Bagaimana caranya 100 orang? Ya, kita harus punya data. Lalu apa programnya? Satu orang punya belanja katakanlah sebulan sampai 1 juta ya, mulai dari beras ya, mulai dari telur ya dan sebagainya lah. Maka masjid bisa mensuplai ya, dari program dari jamaah untuk jamaah. Nah, keuntungan itu untuk kegiatan-kegiatan dakwah ya. Untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Makanya siapa yang bisa dilibatkan ya, orang-orang katakanlah jamaah masjid yang secara ekonomi belum mapan ya, kita bisa manfaatkan dia dengan tenaganya untuk membantu usaha-usaha masjid.
Jadi terus yang kedua, dalam adab berdagang ya tidak boleh kita melakukan kecurangan ya, termasuk wailul lil mutaffifin ya, tidak boleh mengurangi timbangan ya, tidak boleh kemudian menawar sebagaimana yang jauh dari harganya. Misalkan satu barang harganya 40.000 ya, kita tawar ya 30.000. Nah, itu nggak boleh. Kalau ditawar 38.000 ya atau 37.000, nah itu boleh. Itu adab si pembeli kepada penjual. Begitu juga penjual tidak boleh menaikkan harga yang terlalu berlebihan ya, dari keuntungan. Bahkan kata Rasulullah SAW, Allah dalam dialog Rasulullah SAW ya, kalau kita baca Al-Hikam tuh ya, musuhnya iblis ya, dari umat Nabi Muhammad adalah orang yang mendermakan hartanya. Dan temannya iblis dari umat Nabi Muhammad adalah orang yang menimbun makanan, lalu kemudian dia menjual makanan itu ya, ketika orang sedang dalam keadaan butuh dengan harga berlipat-lipat. Nah, ini nggak boleh. Ya, menimbun itu nggak boleh. Ya. Termasuk ada berdagang adalah bahwasanya lakukanlah perdagangan ini karena Allah ya. Dan seseorang yang berdagang dia adalah para mujahid. Inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ya. Dia berdagang dengan seluruh jiwa yang talenta yang dia miliki ya. Dan dari situlah kemudian semakin dia mensedekahkan hartanya, semakin dia menginfakkan hartanya, tidak mengurangi sedikit pun hartanya dia. Justru Allah melipat gandakannya, dan Allah menggantinya, dan Allah melipat gandakannya. Nah, itulah kalau kita berniaga dengan Allah, melakukan jual beli karena Allah, ya, makanya seorang pedagang itu, ya, dia agar dimudahkan ya urusan perdagangannya, ya, dia harus bersedekah setiap hari secara kontinu. Dan itulah yang yang dilakukan oleh orang-orang salafus saleh. Bahkan saya punya keluarga, subhanallah ya, usahanya maju sampai sekarang di daerah Pasar Agung. Orang tua ini yang merintis dagang ini, sebelum dia buka toko gitu, dia baru buka toko ya, sebelum dia keluarkan barang-barang ya, dia itu masukkan dulu tuh uang ke kotak amal, ke kotak amal yang ada di toko ya. Biasanya kan di toko kan suka ada kotak-kotak amal ya, sebuah lembaga naruh kotak di situ. Nah, dia taruh di situ. Bahkan saya amati ya, yang sering naruh kotaknya itu ya si bapak itu yang punya dagang itu. Jarang orang-orang si pembeli ya menaruh kotak yang ada di sedekah itu. Nah, ini saya kira bisa kita lakukan ya untuk memudahkan usaha kita. Dan seorang muslim ya, dia harus benar-benar terjaga kehalalannya, hartanya. Jadi tidak boleh dia juga menjual barang-barang yang haram, tidak boleh juga dia menjual harta-harta yang syubhat ya. Haram ya dan syubhat itulah yang akan menjauhkan dia kehidupan dari barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita cari ini adalah barokah, bukan banyaknya untung. Kalau barokah insya Allah untung akan dapat. Tapi kalau kita cari untung sebanyak-banyaknya belum tentu barokah dapat. Jadi itu akhi. Baik Pak Ustadz. Sudah ada dua pertanyaan yang mengantri Pak Ustadz. Pertanyaan kedua dari Pak Amin. Apakah akhirnya Abdurrahman bin Auf meninggal dalam keadaan hartanya telah diwakafkan? Apakah jejak peninggalannya masih bisa kita saksikan? Misal adakah masjid atau bentuk lain dari wakaf daripada Abdurrahman bin Auf, Pak Ustadz? Ya, kalau para jamaah
yang ditakdirkan sama Allah sudah berangkat ke Makkah Madinah ya. Ke Al-Haramain, dua tanah suci ya. Itu ada satu bank ya, bank yang itu merupakan hartanya Abdurrahman bin Auf. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Dan ada beberapa bangunan ya yang dimiliki oleh dari Abdurrahman bin Auf ya. Contoh salah satu hebatnya Abdurrahman bin Auf. Jadi kan di zaman sahabat Nabi itu ada kelompok Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini, Pak Amin dan para jamaah, adalah kelompok yang khusus mengkaji ilmu-ilmunya Islam. Jadi dia nggak waktunya habis ya untuk mencatat Quran, lalu kemudian menghafal Al-Quran, termasuk dia mencatat hadis dan menghafal hadis. Ini Ashabus Suffah, artinya para ulama-ulama lah ya, yang menjaga Islam. Ya, dia nggak sempat memikirkan keluarganya untuk melakukan mencari usaha. Nah, lalu kok bisa Ustadz? Nah, inilah kehebatan ya para sahabat Rasulullah SAW ya. Siapa yang punya peran di situ? Yaitu adalah Abdurrahman bin Auf. Kita pernah dengar kalau kita baca hadis kan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan? Dari Abi Hurairah ya, semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Nah, berarti hadis itu ya dari Rasulullah kemudian diterima sama Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah kemudian menyampaikan kepada kita. Ya, dan diriwayatkan. Nah, Abu Hurairah itu sehari-harinya dia di Ashabus Suffah. Bahkan luar biasanya dia bukan asabiquna awalun. Bukan orang yang pertama kali masuk Islam. Ya. Tetapi pertanyaannya, kok dia bisa banyak menghafal hadis? Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis dan banyak menghafal hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Makanya sampai ada orang nggak percaya, mana mungkin kok orang masuk Islam terakhir tapi banyak meriwayatkan hadis. Ya. Dan itu dari kelompok orang-orang Syiah. Ada orang kelompok Syiah itu nggak percaya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena saking banyaknya hadis, sedangkan dia akhirnya masuk Islam terakhir. Atau kelompok Inkar Sunnah. Ada kelompok aliran sesat namanya Inkar Sunnah. Dia menolak semua hadis-hadis, ya, termasuk dari hadis Abu Hurairah. Nah, kalau kita lihat, ya, siapa yang menanggung kehidupan Abu Hurairah? Yaitu Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf. Ya. Makanya yang harus kita pikirkan hari ini, ya, ini para masjid, ya, kita harus menciptakan satu masjid itu satu ulama, Pak. Ya, satu ulama. Ya, ya, saya berharap, ya. Dan ini saya sudah lakukan, Pak. Alhamdulillah. Ya, selama ini kalau ada ulama yang meninggal satu, ya, kita hanya bisa menangis. Kita belum bisa mempersiapkan ulama itu. Bagaimana caranya Ustadz mempersiapkan ulama? Ya, ya, data anak-anak pesantren, Pak. Katakanlah, ya, kita data anak-anak santri, ya, di sekitar masjid kita, anak-anak jamaah, ya, sekolahkan dia, ya, sekolahkan. Fokus sampai kemudian dia S1, S2, S3 bahkan untuk mencetak jadi ulama di masjid kita. Nah, siapa yang membiayainya? Orang-orang yang punya jiwa seperti Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu ya hartanya ada di mana-mana, termasuk di bank, ya, termasuk di madrasah Ashabus Suffah, yaitu salah satu muridnya di Ashabus Suffah itu adalah Abdullah bin Abbas, terus Ibnu Mas'ud yang hafal Quran, termasuk Abu Hurairah. Nah, mereka itu ditanggung hidupnya sama Abdurrahman bin Auf. Udah, kamu fokus nih, ya, cari ilmu-ilmu Islam. Yang biayai, yang backup, keluarga kamu tenang, ada saya. Nah, ini yang sekarang kita belum dapatkan, ya, belum dapatkan, ya. Mau jadi ulama itu dia harus, ya, penuh perjuangan,
Ya, beli kitab sendiri, bacanya sendiri, ya, sekolah dari biaya hidupnya. Belum lagi dia harus menghidupi keluarganya, istrinya, anaknya. Jadi itu jasanya Abdurrahman bin Auf sangat luar biasa. Dan sekarang masih bisa kita lihat itu. Ada satu bank yang sampai sekarang luar biasa. Hartanya tidak pernah habis. Tetapi Abdurrahman bin Auf ya menangis. Kenapa? Dia takut kalau meninggal masih meninggalkan harta. Nah, inilah orang yang punya keyakinan ya bahwasanya harta itu adalah titipan dan harta itu mengantarkan dia ke pintu surga. Karena ada orang yang kemudian dengan hartanya kemudian menyebabkan dia ke neraka. Dengan hartanya kemudian ya menjadi penghalang dia masuk ke pintu surga. Makanya dalam masalah waris ya dalam masalah waris kita harus benar-benar menangani waris ya ketika kita sudah tiada ya itu harus dalam keadaan aman dan selesai. Jangan sampai kemudian orang tua meninggal kemudian warisannya tidak sesuai dengan diatur dengan Islam ya. Lalu sampai kemudian orang tua masih juga meninggalkan hutang, piutang. Lalu kemudian itu yang menyebabkan ya, orang tua tertahan ke surga. Makanya para jamaah, jikalau para jamaah diuji oleh Allah, misalkan kita diuji sama Allah, orang tua kita punya hutang di mana-mana, lakukan tugas kewajiban kita sebagai anak. Bismillah ya. Kita yang membantu meringankan hutang piutang orang tua kita. Insya Allah Allah akan menggantinya dan Allah akan melipat gandakannya. Dan itu sebagai bukti birrul walidain. Itu moderator. Baik, pertanyaan yang ketiga Pak Ustadz dari Pak Muspardi dari Mirah, Pak Ustadz. Assalamualaikum dari mana? Pak Ustadz. Dari Permata juga Pak Ustadz. Permata. Oh iya. Kirain dari luar apa? Luar daerah ya. Dari Sidoarjo tadi. Iya baik Ustadz. Bagaimana dukungan keluarga Abdurrahman bin Auf dalam mendukung berusaha sekaligus bersedekah, berwakaf dan lain-lain untuk bisa kita jadikan contoh Pak Ustadz. Jadi dukungan keluarga dari Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian kalau kita baca di kitab-kitab sirah para salafus saleh, para sahabat, istri keluarga-keluarganya luar biasa mendukungnya ya. Nah, ini yang saya kira kita perlu mengajarkan nilai-nilai amal saleh secara jama'i di rumah-rumah keluarga kita. Misalkan orang suami ya menyampaikan ke istri ya, Bunda ya, ini harta kita, ini gaji aku ya, ini untuk ibu aku, ini buat kamu, ini buat anak-anak. Ini ada sisa, nih kita pakai untuk kegiatan dakwah Islam. Tuh. Kok ayah kita masih butuh uang ini tenang. Allah yang akan menggantinya. Jadi tanamkan ya tauhid itu kepada keluarga kita ya. Dalam hal ini Allah lah yang akan memberikan rezeki. Bahkan Allah lah yang akan melipat gandakan rezeki kita. Nah, itu yang harus kita tanamkan ke anak kita, termasuk ke istri kita. Lalu yang kedua, libatkan kegiatan-kegiatan amal-amal soleh ya. Misalkan seorang ayah mengajak anaknya dan istrinya ya ke satu pesantren yang dimana ada pesantren Quran yang anak yatim ya. Dia bantu dan itu sepengetahuan istri dan anaknya. Jangan sampai kita melakukan amal soleh, istri kita, anak kita nggak tahu. Akhirnya karena istri kita dan anak kita nggak tahu, akhirnya ketika kita meninggal, anak warisan nilai perjuangan kita tidak dapat terwarisi. Kan warisi itu tidak boleh sifatnya materi saja. Misalkan orang tua masih hidup nih, ini saya wariskan untuk anak saya, itu nggak boleh. Yang ada dihibahkan. Tapi yang dimaksud dengan waris adalah apa? Warisan nilai amal. Nah, Bapak pesan ya, kalau Bapak nanti sudah meninggal, tolong ya
itu masjid setiap hari Jumat kasih nih ya makanan, itu warisan. Itu warisan Bapak yang kamu itu. Artinya amal soleh. Nah, itu harus diwasiatkan. Nah, ini yang harus kita tanamkan semangat tauhid dan melibatkan kegiatan-kegiatan amal soleh kepada anak-anak kita dan istri kita, keluarga kita. Dan insya Allah itu akan mendukung ya, dengan ilmu itu. Itu moderator. Baik, Pak Ustadz. Oh, satu lagi informasi Pak Ustadz. Rupanya Pak Muspardi dari Pekanbaru Pak Ustadz. Masya Allah, ini dari Pekanbaru juga menyimak Pak Ustadz. Masya Allah. Yang tadi nanya ya. Betul sekali. Sehat-sehat selalu Pak Muspardi dari Pekanbaru. Nih pertanyaan berikutnya dari Pak Sutrisno dari Permata. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Bagaimana cara membersihkan harta yang subhat, terutama yang sudah menjadi darah daging, yang mungkin saja kita tidak sadar akan hal tersebut, Pak Ustadz? Ya, ini kan seseorang itu tadi ya akan ditanya hartanya digunakan untuk apa, ya, dibelanjakan untuk apa. Lalu yang kedua dia akan ditanya juga bagaimana harta, bukan hanya hartanya dibelanjakan untuk apa, tapi dari mana hartanya. Ya. Oleh karena itu, orang yang memakan harta bukan dari jalan yang halal ya, ataupun zat yang halal, ya, Allah akan tahan doa-doanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ada seseorang yang berdoa mengangkat tangan, sedangkan dari kepala sampai ujung kaki masih dalam keadaan penuh berdebu. Kata Rasulullah, apakah doanya diijabah? Tidak. Nah, itulah perumpamaan orang yang memakan harta-harta yang haram. Oleh karena itu, ya, bertobat dan beristighfarlah. Ya. Bertobat dan beristighfarlah. Karena apa? Ketika kita memakan makanan harta yang haram dan itu masuk ke badan kita, menyatu dalam darah kita, menyatu dalam daging kita, ya, termasuk kita berikan kepada anak kita dan istri kita, ya, ada dua hal. Yang pertama, ya, tertahan doa-doa kita. Dan yang kedua, tertahan kesolehan istri kita dan kesolehan anak-anak kita. Ya, oleh karena itu, ya bertobatlah dan beristighfar dan tidak mengulanginya lagi. Ya. Lalu selanjutnya bagaimana Ustadz uang-uang yang seperti itu? Ya. Uang-uang yang subhat seperti itu, ya segera ya berikan kepada yang sifatnya sosial. Ya. Misalkan pembangunan jalan, ya pembangunan tempat WC umum, ya kan, dan itu yang menjadi aman, ya. Jangan sampai itu kemudian uang subhat itu kita kasih ke anak-anak yatim, jangan, ya. Tapi kalau sifatnya fisik materi silakan, ya. Jangan sampai kemudian uang itu juga menjadi tabzir, ya. Tapi manfaatkan itu untuk yang sifatnya bangunan, untuk WC masjid, untuk pembangunan jalan, ya, dan sebagainya. Itu untuk terjaga harta kita dari hal-hal yang Allah murkai. Insya Allah ketika kita bertobat, ya Allah akan mengampuni kita. Karena kalau kita bermain dengan masalah riba, ya, jangan sekali-kali, ya, ini menjadi ya Allah, menjadi penghalang, ya, buat kita ke surga dan Allah murkai. Dan jangan sampai kemudian sebagaimana Rasulullah SAW, orang yang bekerja di riba, ya, dia diibaratkan seperti menzinahi ibunya. Itu saking Allah murka, ya, dengan orang yang bermain dengan masalah riba. Maka ya bertobatlah. Dan yang kedua, ya bersungguh-sungguh, ya, melakukan pencucian harta kita. Dengan apa? Perbanyak sedekah. Nah, makanya para jamaah, ya, dengan adanya sedekah, dengan adanya zakat, dengan adanya infak, itu semuanya untuk mensucikan harta kita dari harta-harta yang syubhat, dari harta-harta yang Allah murkai. Demikian itu, moderator. Baik, Pak Ustadz, saya rasa cukup ditutup dari pertanyaan dari Pak Sutrisno.
Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz atas pemaparannya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan jamaah, dan tentunya jamaah dari luar kota senantiasa antum sekalian disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Ustadz, Amin. kiranya Allah. pagi ini kesediaanan untuk memimpin doa Pak Ustadz untuk biar keberkahan menjadi lebih berkah Pak Ustadz. Tafadhol Pak Ustadz. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang membangunkan kita ya di waktu subuh. Kemudian Allah menggerakkan kita untuk mencari ilmu-ilmunya Allah. Karena kita yakin dengan mengkaji ilmu-ilmunya Allah, Allah akan berikan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah akan berikan kebahagiaan dan kesuksesan kepada kita, bukan hanya di akhirat, tapi Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita di dunia. Karena dengan ilmu lah, kata Rasulullah SAW, ya, dengan akhirat, ya, kalau engkau ingin menguasai dunia, maka dengan ilmu. Kalau engkau harus menguasai akhirat, ya, dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam kebaikan mengkaji ilmu-ilmu syariah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Malik. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang, ya Allah. Di pagi ini kami memohon berdoa kepada Engkau, ya Allah. Tiada kekuatan selain kekuatan yang Engkau miliki, ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang Maha mencukupkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kepada Engkau, ya Allah. Mudahkanlah rezeki kami, ya Allah. Berikanlah kami harta-harta yang halal, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami di tengah segala kondisi COVID-19 ini, ya Allah. Jadikanlah kami suami yang bisa menjadi pemimpin untuk istri kami dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan, ya Allah, untuk mencari harta-harta yang halal, ya Allah. Agar kami bisa memberikan asupan makan kepada istri kami, anak-anak kami, ya Allah. Harta-harta yang halal, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, janganlah Engkau hinakan kami, ya Allah. Janganlah Engkau murkai kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan, keistiqomahan dalam ibadah, ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini wa ta'ati. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, ya Allah. Tetapkanlah kami dalam keadaan Islam dan istiqamah, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau berikan kepada kami kesesatan, ya Allah, setelah Engkau berikan kami hidayah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang berbakti terus kepada orang tua, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang saleh, anak yang bisa menyelamatkan orang tua kami dari jilatan api neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon, ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, bisa berkumpul bersama-sama di surga Jannatun Naim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kepadamulah aku memohon pertolongan dan kepadamulah aku bersandar dan meminta dan berserah diri. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa closing doa dari Pak Ustadz yang tentunya untuk kita semuanya agar tetap dijaga dalam keistiqomahan kita kepada Allah, senantiasa dalam kondisi keterbatasan ini kita tetap menjalankan apa yang menjadi perintahnya, kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, syukuran barokallah Ustadz atas segala apa yang disampaikan. Keberkahan sehat untuk selalu kita ya semuanya. semuanya. Sehat selalu untuk kita semua, Pak. Mari kita pertanyaannya dari Sidoarjo dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru, Pak Ustadz. Dan Amin. tentunya hari ini juga Terima kasih Ustaz. Amin. Pak Ustadz. Dikawal juga ulil amri kita, para Pak RW kita juga ikut dalam kajian, Pak Ustadz. Subhanallah. Mudah-mudahan kita senantiasa kita doakan ya RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, sampai Pak Jokowi juga kita doakan. Ya. Amin. Baik. Masya Allah. Baik, jamaah sekalian, terima kasih atas kesediaan untuk berpartisipasi dalam kajian ini. Mudah-mudahan tentunya sehat selalu untuk jamaah sekalian.
Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, Pak Gun. Syukran Pak Ustaz. Sehat selalu semuanya ya. Salam ke anak. Baik Pak Ustaz.